Halo guys, apa kabar? Kita ngonten lagi ya guys. Kali ini masih di bulan Ramadan. Kita mau mampir ke Poltron Living World Alam Sutera. Di situ ada charger terkencang di Indonesia saat ini ya, 360 kW. Ini kita sekarang dari tol Cijago ya. Ini estimasi kita mau mampir dulu ya. Ke Baby Wise Flagship, mau lihat ada acara di sana. Habis dari situ baru kita ke Living tadi ya. Kita mau ngetes ya seberapa mentoknya charger kita ini ya. Apakah benar 240 atau 350? Meskipun kalau lihat charger yang dipasang oleh Hyundai kan 240 ya. Kalau memang benar-benar mau membuktikan kapasitas maksimal ya harusnya dia pasang yang 350. Jadi kita coba aja guys ya. Kita langsung ke BSD. Oke guys, kita udah sampai, kita mulai ya. Kita pilih charger yang 360. Nah, kita isi aja sesuai dengan uang yang ada ya. Ini set limit berapa ya? 40. Cukup nggak uangnya ya? Begini kali ya. Start charging. Apa-apa deh. Start charging. Start charging ya guys. Oke guys, kita tunggu balik. Oke, sudah mulai. Kita cek aja guys, kita mulai ya. Ini angkanya stop di 59. Itu sebelah kayaknya udah selesai ya, dia tinggal nyabut. Jadi guys, susah guys dapatin tempat ini. Saya harus nunggu hujan. Nah ini dia guys, kita lihat ya. Sanggup nggak tembus 120. Oke. Kok nggak tembus ya 120 ya? Apa ada yang salah? Oke. Kita buka pintu dulu. Nah itu, 145 guys, 158. 74 180 guys. Kita nggak lihat ke luar sana guys ya, hujan, mohon maaf. Kita lihat di mobil kita aja 180 ya. Seingat saya waktu di PI ya, itu angkanya hampir 200, lewat 200 ya. Videonya silahkan kalian lihat di sudut kanan atas ya. Nah ini kenapa angkanya cuma sampai 180 ya, ini jadi pertanyaan ini. Oke, nggak berubah guys, angkanya tetap 180. Oke, padahal persentase kita cukup rendah ya guys ya, dan cuaca juga tidak terlalu panas karena hujan. Oh, tadi naik 189, kita lihat lagi. Oke, 214 guys, 216, 217. Ini moment of truth-nya ya. Apakah benar 240 maksimal atau bisa 350 seperti review luar? Nah, sementara kan kita tahu Hyundai masang di Indonesia cuma mentok di 240. Jadi kecil kemungkinannya bahwa Ioniq 5 yang ada di sini, khususnya yang standar ya, bukan yang N, itu dapat kapasitas maksimal charger 350. Oke, angkanya stop di 200-an ya. Oke, turun sekarang guys. Ini kondisinya hujan guys, jadi tadi saya nunggu dulu di restoran ya, teman istri yang lagi pumping, dan kebetulan dia nggak puasa.
Oke, kita buka pintu lagi ya. Oke, itu dia, turun lagi guys. Nah, tadi ini dipakai oleh Grab, dipakai sampai lama, jadi saya tunggu sampai dia keluar. Saya sampai harus muterin mall ini karena pas saya cek di HP sudah kosong, sudah selesai maksudnya, ternyata dia masih ngetem. Nah, saya muter sekali lagi, jadi putaran kedua baru Grabnya jalan. Oke, 217 guys. Jadi kemungkinan besar memang nggak tembus ya 240 ya. Ini pun angkanya belum sampai 220 ya. Tuh. Kita tunggu aja terus ya guys ya, sambil berharap melihat apakah mungkin. Kalau lewat dari 50% sih biasanya kecil kemungkinannya ya guys. Berdasarkan pengalaman waktu itu saya ketemu teknisi yang sedang masang charger di Bali waktu itu, yang KTT G20 kalau nggak salah ya. Awal hebohnya charger ultra fast charging. Untuk videonya silahkan tonton di sudut kanan atas ya. Nah, waktu itu dia bilang kalau 250 udah berat ya. Dan waktu itu saya pakai mobil apa ya, Genesis ya, Genesis. Saya bahkan nyobain jalan waktu itu ya, diperbolehkan oleh pihak PLN yang ada di situ. Oke guys, kayaknya nggak bisa lewat 220 ya, jadi memang kecil kemungkinannya mobil Ioniq kita ini support hingga 350 ya. Nggak tahu kalau Ioniq 5N ya, atau Ioniq 6 ya, harus dites Ioniq 6. Kemudian ada lagi yang mungkin ya, Kia ya, Kia EV6, EV9 itu juga boleh ke sini. Kalau Kona sih saya nggak yakin ya, tapi nggak ada salahnya ya Kona mampir ke sini. Itu untuk mobil-mobil yang kira-kira support ultra fast charging di angka 200-an sekian. Kalau BYD kan mentok-mentok 150 ya. Itu Seal sama apa ya, sama si Lion 7. Nah, yang katanya support lebih tinggi lagi 280 itu katanya Ion High-Tech HT ya, kayaknya HT ya. Nah, 221 guys, 221. Kita nggak akan matiin ya, kita tonton terus ya sampai minimal angka 80%. Kemudian yang nanti mungkin bisa juga ya, Xpeng mungkin nanti ya. Nah, nanti yang perlu saya cek apakah Xpeng itu menggunakan teknologi baterai 800 volt seperti Ioniq ya, Ioniq 5. Dan saya juga belum sempat ngetes Ion tuh, ngecek karena informasinya nggak begitu banyak. Nanti saya coba cek apakah dia juga menggunakan teknologi yang sama ya, 800 volt. Karena kalau cuma menggunakan 400 volt kayaknya kecil kemungkinannya bisa lewat 200-an ya guys. Kemungkinan besar Ion itu juga support 800 volt ya, sehingga dia bisa sampai 280 kW. Jadi guys, nih saya dapat dari berkendara nih, saya geser dikit ya di sebelah kanan. Jadi dibuatkan perbandingan. Jadi Ioniq 5 ini sekarang lepas dari harganya ya guys ya, itu kompetitor langsungnya adalah si Lion 7 dan High-Tech HT ya, Ion High-Tech HT. Menurut saya sih benar ya, kalau Ion itu inspirasinya dari Tesla ya, bentuk-bentuknya itu ya. Kalau teman-teman agak heran kok aneh belakangnya, itu mirip-mirip Tesla guys. Jadi perbandingan sebelah kanan ini ya, ini ada beberapa slide ya, sekitar 6 apa ya. Nih saya coba geser-geser, silahkan tonton slide-nya di sebelah kanan. Jadi memang keunggulan Ioniq 5 sekarang dari segi desain mungkin ya, yang mungkin everlasting, tapi ya mungkin pada bosan juga semua sekarang. Tapi keunggulan lainnya sebetulnya di sisi baterai dan teknologi baterainya ya. Baterainya menggunakan teknologi 800 volt. Tadinya tidak ada yang bisa
menyaingin ya sama kemampuan chargingnya. Ternyata itu bisa disaingi oleh Ion High-Tech HT ya, HT. Itu satu. Kedua, kelebihannya yang lain adalah dia menggunakan baterai teknologi 800 volt. Nah, 800 volt itu ya otomatis ngecasnya lebih cepat. Kemudian lossnya ya, kalau kita bandingkan di sini dengan di layar sana yang kebetulan hujan, harusnya bisa lewat HP ya, tapi HP-nya saya pakai buat merekam ini. Itu ultra fast chargingnya lebih bagus dibandingkan mobil-mobil Chinese ya, mobil-mobil Tiongkok. Dia lossnya cukup sedikit guys. Saya bilang tadi kalau kita bandingin di layar ini dengan di sana bedanya nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita pakai BYD gitu, ya dibilangnya 150, tapi ya kita nggak tahu ya 150 di layar sana atau di layar sini. Dugaan saya sih di layar charger ya, bukan di layar mobil ya. Di layar mobil pasti banyak yang hilang. Gitu guys. Sambil kita tunggu ya sampai 80%, 5 menit lagi ya. Setelah itu kita stop aja. Bagi teman-teman yang mau datang kemari ya, nih hujan nih guys. Kalau nggak hujan kita mungkin nggak dapat ini ya. Jadi kita agak basah kuyup juga nih, nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali ya. Modal payung juga. Jadi kelebihan dari charger ini ya, tuh ada di luar sana tuh ada 3 tower ya total, jadi ada 6. Dia kelebihannya dia ada di west lobby. Nah kalian harus putar-putar, harus masuk dari sebelah sana guys ya, jangan dari yang sisi sebelah situ guys, harus masuk dari sebelah sana tadi ya, supaya kalian bisa langsung ke sini. Kalau nggak kalian muter-muterin mall ini kan. Itu satu. Kedua, kelebihannya dia kelihatan ya karena ada di west lobby. Kalau nggak salah ada satu di bawah ya, saya pernah bikin reviewnya ya, tuh di sudut kanan atas tuh yang di parkiran. Nah kekurangannya adalah ya ini, kalau hujan ya begini guys. Repot. Untung kita punya payung ya tuh. Kita untung punya payung dan kita buka payung tadi itu. Kalau kalian mau anti hujan ya kalian ngecas di parkiran aja, yang di basement. Basement apa di mana ya, lupa saya. Di atas ya, kayaknya sih di basement ya. Ini guys naik lagi ya, walaupun nggak sampai 200. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya kelihatan ya di depan umum. Kekurangannya adalah kalau hujan seperti ini ya udah wassalam, bisa basah kita semua tuh, basah tuh guys. Nanti kita lap ya. Ini angkanya 71%, tinggal 3 menit lagi, habis itu kita stop aja dari smartphone ya. 3 menit. Oke, jadi kesimpulannya guys, charger ini untuk Ioniq 5 ya nggak maksimal sih. Yang maksimal adalah yang ada di PI ya, cuma nggak tahu jatuhnya ya. PI mau apa ya, PI ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Itu 240, dapatnya sekitar 220, jadi ya itu yang maksimal. Tinggal lagi nanti teman-teman hitung aja secara biaya apakah itu yang terbaik atau yang bukan, gitu guys. Nih guys, ada telepon, sebentar saya angkat dulu ya. Oke guys, tadi ada teleponan sebentar. Jadi gitu ya guys ya kesimpulannya ya. Ini saya stop aja di sini ya. Rasanya nggak perlu kita rekam lagi. Nanti saya tunjukkan aja dari handphone. Pada saat dia berhenti akan saya stop di angka 80%. Ini sayangnya saya lupa memvideokan ya guys. Oke. Sekian dulu video dari saya ya. Ini angkanya dari sebelah kanan.
Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.